Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ruslim. Saya berasal dari Bima. Dan saya teman-teman sekalian melanjutkan program studi di Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan saya mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan tentang sosiologi berdasarkan pendapat para ahli dan siapakah pencetus pertama kali sosiologi, teman-teman, dan dianggap sebagai bapak sosiologi, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita berbicara tentang sosiologi, artinya kita berbicara tentang kehidupan bersosial. Kalau kita berbicara tentang sosiologi, maka kita berbicara tentang kehidupan bermasyarakat, teman-teman sekalian. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa ketika manusia dianggap sebagai makhluk sosial, ya, kita ini berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, teman-teman sekalian. Bahkan dianggap manusia itu diciptakan lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya. Manusia diakali berbagai macam panca indera, teman-teman sekalian. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada perasaan, dan difasilitasi akal pikiran. Dan kemudian manusia juga difasilitasi nafsu, teman-teman sekalian, yang tidak didapatkan oleh makhluk-makhluk lainnya. Makanya Rocky Gerung berpendapat bahwa animal rasional, ya, kita ini adalah manusia animal rasional, binatang yang mampu untuk berpikir. Sedangkan animal animus, ya, animal animus itu adalah binatang yang tidak mampu untuk berpikir. Akan tetapi animal rasional adalah manusia yang mampu untuk berpikir. Dia akan dianggap sebagai stop animal ketika dia tidak mampu untuk berpikir. Dia sama seperti hewan, teman-teman sekalian. Tapi ketika dia mampu untuk berpikir, ya, karena memang manusia itu dituntut, bukan dituntut, tapi manusia itu, ya, didesain untuk berbagi, bukan untuk merampas, teman-teman sekalian. Makanya saya akan menjelaskan tentang sosiologi. Ya, teman-teman sekalian, bapak daripada sosiologi itu, teman-teman sekalian, dicetuskan pertama kali oleh Auguste Comte, para ilmuwan, ya, seorang ilmuwan yang terkenal di Prancis, dicetuskan pada tahun 1842, teman-teman sekalian. Dan berbagai macam ahli yang berpendapat tentang sosiologi. Yang pertama, J.E.E. Van Dons dan J.J. Lammers berpendapat bahwa sosiologi adalah struktur-struktur, proses-proses tentang kemasyarakatan yang bersifat stabil, teman-teman sekalian. Bagaimanakah keindahan daripada keharmonisan dalam bersosial, teman-teman sekalian? Tentu dalam kita melahirkan kestabilan, kebijaksanaan di dalam kemasyarakatan. Di dalam ilmu sosial, di dalam kemasyarakatan, mesti yang ada yang namanya saling menghargai, saling menghormati, berkompromi dengan sesama, teman-teman sekalian. Itu adalah bagian daripada ilmu tentang sosiologi, teman-teman sekalian. Mesti di dalam kemasyarakatan, di dalam ilmu sosial, mesti ada struktur, mesti ada sistem. Kalau tidak ada sistem dalam ilmu sosial, ya, dalam kemasyarakatan, teman-teman sekalian, maka tidak akan berjalan dengan baik peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat itu, teman-teman sekalian. Yang kedua, berdasarkan pendapat Max Weber, ya, Max Weber berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan pendekatan tingkah laku, teman-teman sekalian. Pendekatan tingkah laku berupaya untuk memahami tentang tindakan-tindakan sosial, teman-teman sekalian. Kalau kita memahami bahwa kata daripada pendekatan dan tingkah laku, teman-teman sekalian, bagaimanakah etikabilitas kita dipertanyakan, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara, ketika kita mengajak saudara-saudara kita, ketika kita mengajak teman-teman kita. Ini adalah bagian daripada etikabilitas kita yang dikatakan tadi, tindak tanduk perilaku kita, teman-teman sekalian. Itu mesti dihadirkan dalam kehidupan bersosial, teman-teman sekalian. Dan yang ketiga, pendapat Paul Beharton.
Paul Barton berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan berkelompok. Tentu teman-teman sekalian, yang harus kita pahami bahwa kehidupan berkelompok, ya, pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan, teman-teman sekalian. Apalagi ketika kita berbicara kemasyarakatan, apalagi ketika kita berbicara tentang sosial, teman-teman sekalian. Karena memang berbicara tentang kehidupan sosial adalah berbicara tentang manusia yang dianggap sebagai simbiosis mutualisme, teman-teman sekalian. Ya, manusia yang tentu mesti membutuhkan manusia yang lain, teman-teman sekalian. Kalau manusia dianggap sebagai manusia yang membutuhkan manusia yang lain, teman-teman sekalian, udah pasti, ya, tentu kita diajarkan untuk berbagi, tentu kita diajarkan untuk bersama, berhidup sosial, hidup yang baik, teman-teman sekalian, menjalin silaturahmi dengan teman-teman kita di luar lingkup kita, teman-teman sekalian. Maka ketika kita menghadirkan struktur-struktur, sistem-sistem dalam kemasyarakatan, karena memang di dalam kemasyarakatan, teman-teman sekalian, ada yang namanya pemimpin di dalam kemasyarakatan tentang sosial, dan di situ dilahirkan kebijakan-kebijakan, teman-teman sekalian. Di negara Indonesia berbangsa dan bernegara dihadirkan yang namanya ilmu sosial, teman-teman sekalian. Sosiologi membahas tentang bagaimana dilahirkannya kebijakan-kebijakan, struktur-struktur, sistem-sistem yang baik, tentu dihadirkan dengan cara sosial, teman-teman sekalian. Dan berbicara sosial tentu berbicara tentang keadilan. Tentu kalau berbicara soal sosial, berbicara banyak, teman-teman sekalian. Kalau kita mengetahui dalam sila, ya, 5 sila itu yang dicantumkan terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial diatur sedemikian rupa, teman-teman sekalian. Semua orang harus mendapatkan hak yang sama. Atas dasar apa? Atas dasar berlandaskan equality before the law. Semuanya harus sama di mata hukum, di mata para pemimpin. Tidak ada yang dianak-emaskan, teman-teman sekalian. Sekian dari saya, teman-teman sekalian, yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Ruslim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.